Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur karena DKI Jakarta masuk dalam 50 besar kota teraman di dunia berdasarkan hasil penelitian The Economist Intelligence Unit atau EIC. DKI Jakarta berada di urutan ke-46 kota teraman di dunia. Anies bersyukur atas pencapaian kota Jakarta. Ia mendorong untuk prestasi yang lebih baik lagi. Anies juga mengatakan salah satu upaya pihaknya memastikan keamanan warga Jakarta adalah memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi untuk memberikan perlindungan. 2 tahun lalu, pihaknya sudah meluncurkan aplikasi perlindungan untuk perempuan sehingga kaum wanita yang mengalami masalah bisa langsung melapor melalui aplikasi ini. The Economist Intelligence Unit atau EIC telah merilis daftar Safe Cities Index atau daftar kota aman dunia dengan menggunakan 76 indikator yang terbagi lagi ke dalam 5 poin utama, yakni keamanan digital, keamanan kesehatan, keamanan infrastruktur, keamanan individual, dan posisi Jakarta dari 5 indikator tersebut adalah keamanan digital berada di peringkat 58, keamanan kesehatan di peringkat ke-46, keamanan infrastruktur di peringkat ke-40, keamanan individual di peringkat ke-52, dan keamanan lingkungan di peringkat ke-30. Tim Liputan, Berita 1. Pemprov DKI Jakarta berbangga karena Jakarta menjadi salah satu kota teraman di dunia. Diketahui DKI Jakarta menduduki posisi ke-46 teraman di dunia dari aspek individu, infrastruktur, kesehatan, digital, dan lingkungan. Lalu seberapa amankah tinggal di Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, yakni adalah pengamat tata kota Nirwono Yoga. Terima kasih Mas Nirwono Yoga telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Ini kalau kita balik Jakarta boleh berbangga, warga Jakarta boleh berbangga, tapi benarkah warga Jakarta merasa aman dalam hal ini? Karena kita lihat tadi kita berada di posisi atau di peringkat 58 sebagai kota teraman. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Nirwono? Apa yang membuat DKI aman untuk ditinggali berdasarkan peringkat ini? Ya, terima kasih Mbak Lisa. Selamat siang, salam sehat. Sebenarnya kita pelajari atau lihat secara keseluruhan sebenarnya nilainya sebenarnya untuk Jakarta itu tidak bagus-bagus amat sebenarnya Mbak Lisa. Oke. Karena apa? Ini contoh ini untuk perinciannya. Jakarta itu kan posisi ada di 46 46 dari 60 kota yang dinilai. Dan itu nilai kita rata-rata 56,4 nilai rata-ratanya Perinciannya nih Mbak Lisa. Ini sebenarnya akan menunjukkan posisi kita. Untuk keamanan infrastruktur itu 63,7 Keamanan digital 38. Nah, tadi Mbak Lisa bilang kan ada kebocoran data sebagainya gitu kan. Jadi keamanan digital kita tuh cuma 38 nilainya Kemudian keamanan pribadi kita 46,7. Kemudian keamanan kesehatan kita 58,9 Dan terakhir keamanan lingkungan kita yang cukup bagus 73,8. Nah, kalau kita lihat dari semuanya sebenarnya nilainya buruk kalau kita lihat secara umum nih bahkan terutama tadi keamanan digital yang tadi Mbak Elisa sudah tanyakan 38 itu kan jauh dari nilai 50 kan. Keamanan pribadi kita 46,7 ini menunjukkan kita nggak aman sebenarnya buat warga Jakarta Kalau 46,7 ini berarti Jakarta tidak aman sebenarnya. Terus kemudian keamanan kesehatan kita yang hanya 58,7 kan berarti infrastruktur kesehatan kita juga kurang bagus. Kedua nih Mbak Alisa, Jakarta berada di bawah kota-kota seperti Kuala Lumpur Kuala Lumpur itu 32 posisinya. Kemudian Bangkok 43 dan Ho Chi Minh City itu 45. Jadi di atas Jakarta kita punya 3 kota yang di Asia Tenggara. Kalau mau berkaca lagi lebih hebat lagi kota Singapura misalnya Singapura posisinya ada di nomor 3 Jadi dari posisi umum nomor 1-nya adalah Copenhagen, nomor 2-nya Toronto, nomor 3-nya itu Singapura. Nilai totalnya rata-rata adalah sekitar 80,7 coba. Jadi kita harusnya belajar banyak hal yang harus diperbaiki Mbak Lisa. Nah ini penting untuk apa? Untuk memberikan catatan bahwa Jakarta masih sangat tertinggal dengan kota-kota tetangga kita di Asia Tenggara
Apalagi dengan kota-kota yang tadi saya sebutkan ya, seperti Copenhagen yang nomor 1, Toronto nomor 2, dan Singapura nomor 3. Ini belum kalau kita belajar dari Tokyo atau Melbourne misalnya, yang masuk dalam 10 besar. Jadi ini yang harusnya menjadi PR bagi pemerintah DKI ya sebenarnya, bahwa dari catatan ini Jakarta bisa dikatakan masih jauh dari aman ya, jauh dari keamanan digital, jauh dari keamanan pribadi ya. Jadi ini PR-PR yang harusnya buat kita ini menjadi cambuk ya. Menjadi cambuk apa? Untuk meningkatkan catatan-catatan dari The Economist ini untuk meningkatkan infrastruktur keamanan yang diharapkan tadi. Betul. Nah, kira-kira gitu. Oke, walaupun di sini kita lihat bahwa Gubernur DKI merasa bersyukur, tetapi bersyukur dalam arti kata ini juga ini harusnya sebenarnya menjadi cambuk ya. Kalau kata Mas Nirwono sebenarnya ini cambuk, walaupun kita masuk 50 besar, tapi bukan berarti lebih baik karena terlihat dari negara tetangga sendiri pun. Ya jangan membandingkan dengan Singapura, tapi kita lihat di Kuala Lumpur dan Vietnam saja kita masih kalah seperti itu. Nah, tapi kalau kita bahas satu persatu ya, tadi kita sempat menyinggung soal digital. Kita beberapa kali mendengar informasi bahwa kita kebobolan data seperti itu, dan kemudian infrastruktur kesehatan pun terlihat di kala pandemi saat ini kita begitu kurang. Nah, ini berarti menjadi sebuah perbaikan tata kelola. Ini yang memang harus dilakukan saat ini sebenarnya. Seperti itu kah Mas Nirwono menurut Anda? Bisa. Jadi kalau kita nilai Jakarta keamanan digitalnya hanya sekitar tadi 38, ini sebenarnya jauh sekali dari yang diharapkan. Artinya ini catatan bagi pemerintah DKI, ini kan tidak hanya sekedar aplikasi misalnya ya. Umpamanya sudah ada aplikasi Jaki, itu ternyata tidak cukup. Artinya keamanan dari pengguna, kemudian aplikasi yang ditawarkan ini juga ternyata belum mampu meningkatkan kemampuan layanan bagi pemerintah misalnya ya. Terus kemudian juga perlindungan, ini juga menurut saya jadi catatan karena banyak sekali data-data yang bocor. Ini kan berarti perlindungan terhadap keamanan digital sangat jauh. Nah, ini PR-nya kita harapkan dari Pemprov DKI juga tentu bekerjasama dengan pihak kepolisian ya. Bagaimana keamanan digital kita ini harusnya ditingkatkan dengan maksimal gitu. Karena kalau tidak, dengan penilaian keamanan digital 38 berarti bisa dikatakan warga DKI tidak aman terhadap digital ya. Berarti ada kejahatan cyber yang harusnya menjadi PR besar bagi Pemprov DKI. Jadi ini perlu saya garis bawahi karena apa? Karena jangan sampai terjebak dengan adanya berbagai macam aplikasi itu dianggapnya sudah cukup, Mbak. Padahal tadi kita bicara soal keamanan digital kan tidak hanya aplikasi, keamanan pengguna data, apalagi seperti kasus seperti terakhir umpamanya penggunaan kartu vaksin gitu kan. Dengan begitu banyak data yang bocor dan sebagainya, ini juga menjadi catatan bagi Pemprov DKI bahwa warga DKI belum dilindungi keamanan digitalnya. Nah, ini penting apalagi di era pandemi. Semua sudah serba online ya. Mulai dari bekerja, kemudian belajar, bahkan juga berusaha dari online. Kalau tidak dijaga atau tidak ditingkatkan keamanan digitalnya, justru yang paling dirugikan adalah warga DKI sebenarnya. Ini sebenarnya yang harusnya jadi semacam cambuk atau pelecut bagi Pemprov DKI memberikan jaminan peningkatan keamanan digital di tengah era pandemi ini. Nah, itu mungkin yang harusnya dilakukan. Dan ini kita bisa belajar dari beberapa negara yang tadi saya sebutkan, misalnya bagaimana Tokyo itu merupakan salah satu yang sangat tinggi keamanan digitalnya, gitu kan. Kita bisa belajar banyak juga dengan kota-kota di sekitar kita yang tadi saya katakan, mau Singapura atau bahkan juga Kuala Lumpur yang dekat misalnya, bagaimana mereka meningkatkan keamanan digitalnya. Nah, kira-kira itu. Oke, baik. Nah, ini cukup menarik terkait dengan kondisi saat ini, tidak hanya keamanan digital saja, tapi kita juga lihat tadi keamanan personal juga ini agak menarik selama pandemi COVID-19 ini ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, Mas Nirwono usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu 10 daftar kota teraman 2021 di dunia versi The Economist Intelligence Union atau UIC.
Dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Kembali lagi Mas Nirwono, tadi kita lihat data-datanya. Kalau kita tadi berbicara terkait dengan keamanan digital, kali ini terkait dengan keamanan personal di DKI Jakarta, bahkan di pandemi COVID-19 ini saja kita lihat peringkat kita dari 2019 yang belum kita masuk dengan pandemi, dan di 2021 ini kita turun peringkat, bisa dibilang seperti itu ya. Kita berada di posisi 52. Skornya pun ini terjun bebas jauh dari sebelumnya, yang tadinya 71 menjadi 47. Anda melihat apakah ini menjadi, atau tadi ketidakstabilan pekerjaan akibat pandemi dan hal-hal ketidaksiapan terkait dengan infrastruktur kesehatan, inikah yang memacu keamanan personal di Jakarta ini menjadi buruk? Ya betul, jadi catatan kami paling tidak ada 3 faktor utama ya. Satu tentu adalah infrastruktur kotanya ya. Infrastruktur pemukiman perumahan kita ini menunjukkan sangat rawan terjadinya kejahatan ataupun tindakan kriminal ya. Jadi ini dalam konteks lingkungan perumahan, apalagi dalam lingkungan kota misalnya. Contoh paling mudah adalah apakah warga merasa aman untuk jalan kaki di malam hari misalnya ya, di lingkungan perumahan dulu saja ya. Apalagi kalau kita menuju ke pusat-pusat kota. Ini kan harus memberikan jaminan, padahal kalau kita belajar di kota-kota yang mendapatkan peringkat paling atas 5 besar saja, kita mau jalan jam 12 malam aja aman istilahnya di kota-kota seperti Copenhagen misalnya ya, terus kemudian Amsterdam atau Frankfurt yang menjadi salah satu kota terbaik untuk personal security-nya, keamanan pribadinya. Ini kan belum muncul di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah dengan di tengah pandemi ini kan banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja ya, otomatis ini menimbulkan peningkatan angka pengangguran. Nah, ini kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini, Mbak Lisa, contoh paling mudah, tawuran antar warga kampung masih terjadi ya di tengah bulan puasa, bahkan di tengah pandemi masih saja terjadi tawuran antar warga kampung. Ini kan salah satu utamanya adalah permasalahan sosial ya, hilangnya banyak lapangan pekerja sehingga banyak orang-orang yang potensial tidak dapat melakukan pekerjaan, gitu kan. Ketiga yang tidak kalah penting, keamanan pribadi ini ada 2, baik secara fisik maupun psikis, ya. Kalau fisik yang tadi saya katakan adalah mereka bisa bepergian setiap saat dengan aman, jam berapapun, kemanapun, itu sebuah standar yang harusnya dipenuhi, ya. Kemudian kedua, kejahatan secara psikis atau kejiwaan, ya. Kita tahu ternyata lingkungan rumah pun juga menjadi salah satu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ya. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, orang tua tidak bisa bekerja, anak semua di rumah, ini sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga menyebabkan apa? Keamanan pribadi pun mulai dari anak-anak sampai dengan orang tuanya pun juga terancam. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian, bahwa keamanan tidak sekedar keamanan fisik ya. Keamanan psikis ini juga harus menjadi perhatian oleh Pemprov DKI. Nah, contoh paling mudah namanya pendampingan keluarga ya, kalau kita bisa bicara dalam konteks keamanan pribadinya. Kemudian penyediaan lapangan kerja ya, dengan program-program padat karya tunai misalnya, untuk membuka lapangan kerja supaya orang nggak nganggur, gitu kan. Ini hal-hal yang harusnya dilakukan untuk terobosan, untuk apa? Meningkatkan rasa keamanan pribadi bagi warga. Kalau tidak itu, apalagi kalau kita membayangkan dengan pandemi yang masih panjang seperti ini, kekhawatiran saya justru keamanan pribadi akan semakin turun. Kenapa? Jangan dilihat hanya keamanan fisiknya, keamanan psikis ini yang selama ini belum muncul, seperti gunung es ya. Bagaimana anak-anak masih tetap di rumah, begitu kan? Dengan belajar masih sistem daring seperti sekarang, orang tua kehilangan pekerjaan, ini sangat rawan sekali terjadinya kekerasan ya. Kemudian di ruang publik juga ya, kita lihat orang mau olahraga, bersepeda saja masih terancam keamanannya, begitu kan? Karena tadi salah satunya adalah banyak hilangnya pekerjaan mengakibatkan peningkatan kriminalitas di ruang-ruang publik. Nah, kita berharap ada gerak cepat dari pemerintah daerah untuk memberikan jaminan keamanan pribadi, karena kita belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Nah, konsekuensinya adalah apa? Kita bisa memulai dari tingkat paling kecil, mulai dari tingkat keamanan di tingkat rumah tangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, baru kita bisa bicara di tingkat kota. Jadi secara berjenjang, Mbak Nisa. Oke, salah satu upaya yang dilakukan kita tahu tadi ya, sudah kita bahas di awal itu, dan ini juga dikatakan oleh gubernur, yaitu terkait dengan aplikasi ini yang memang membantu, salah satunya jika ada pengaduan terjadi kekerasan bisa melalui aplikasi. Diharapkan demikian aplikasi ini bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi Anda sendiri melihat sebenarnya apalagi yang perlu dibenahi jika memang aplikasi ini juga tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu, atau tidak bisa menyelesaikan masalah
yang terjadi saat ini, karena 5 poin yang ada ya ini adalah kita lihat di sini keamanan individual, keamanan digital, keamanan kesehatan, infrastruktur individual dan juga lingkungan. Sebenarnya kan 5 hal ini kan menjadi sebuah bisa dikatakan ini adalah pekerjaan Pemprov sendiri yang sudah dituangkan dalam progres kerjanya atau bisa dibilangkan bahwa tujuan kerjanya. Nah, apa sebenarnya menurut Anda yang perlu dibenahi dalam hal ini? Yang harus digarisbawahi adalah penyediaan seperti aplikasi dan sebagainya ini hanya sebagai tools, sebagai alat ya untuk menampung kegiatan masyarakat. Tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat adalah tindak lanjutnya nih Mbak Nisa. Nah, yang sering kita lihat adalah tindak lanjut dari laporan-laporan yang diterima oleh masyarakat ini sangat bisa dikatakan belum bekerja maksimal masyarakat ya. Tadi misalnya kalau ada warga melaporkan terjadinya kekerasan rumah tangga gitu kan. Yang paling dihitung adalah kecepatan dari pemerintah untuk mengatasi kekerasan rumah tangga tadi seperti apa, gitu kan? Kemudian bagaimana perlindungan anak di rumah misalnya terhadap kekerasan rumah tangga terhadap orang tua misalnya. Ini kan perlu sistem ya, sistem yang secara berjenjang melakukan pengawasan, pendampingan, dan yang terpenting apa Melissa? Solusi sebenarnya kan. Kalau cuma dinasehati dan tanpa ada jalan keluar, saya rasa bukan memberikan keamanan bagi pribadi terutama, gitu kan? Solusi-solusi itu menurut saya harus segera dilakukan. Dan jangan lupa tidak sekedar pada bantuan tunai sosial misalnya, ya, tetapi harus ada jaminan keamanan sosial. Warga dapat bekerja dengan nyaman, baik itu di rumah maupun di tempat publik. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman di rumah, ya. Kemudian anak-anak juga masih bisa bermain di lingkungan sekitar dengan aman. Itu salah satu yang bisa dilakukan dalam tahap tingkat paling kecil misalnya. Kemudian pemerintah juga harus memberikan jaminan keamanan digital tadi harus ditingkatkan. Karena apa? Dengan peningkatan penggunaan digital seperti sekarang ini, sangat rawan terjadi kejahatan digital. Ya, kejahatan cyber ini sangat rawan sekali dilakukan. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah. Karena apa? Seperti kita ketahui, peningkatan hoaks selama pandemi itu cukup tinggi ya. Ini yang mengakibatkan apa? Keamanan digital dan keamanan pribadi juga tidak terlindungi dengan baik sebenarnya. Nah, ini harusnya menjadi PR bagaimana peningkatan-peningkatan tadi dapat dilakukan dengan cepat. Ya, di tengah pandemi seperti sekarang. Dan jangan lupa begitu memasuki era kenormalan baru, perubahan gaya hidup kita dengan sangat tergantung kepada dunia digital ya. Ini juga memberikan perubahan dalam apa? Pemberian arti keamanan pribadi yang saya katakan tadi, pengamanan pribadi secara fisik maupun psikis kepada setiap masing-masing warga kota. Nah, ini menurut saya yang harusnya dilakukan perubahan secara maksimal. Baik, kita harapkan memang saat ini kalau memang aplikasi ini menjadi jalan, tentunya aplikasi tanpa realisasi dan juga solusi, ini tentunya Jakarta Aman bisa jauh dari mimpi ya seperti itu, atau hanya akan berakhir pada mimpi. Kita tidak berharap seperti itu ya, hanya ilusi. Kita tidak berharap seperti itu, kita tentunya ingin sekali Jakarta menjadi kota yang aman, dan ini menjadi kerja sama kita semua, terutama juga pemerintah harus tetap serius dalam hal ini. Terima kasih tentunya Mas Nirwono Yoga telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.